warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengudi UPIN PPG dalam jabatan tahun 2021 UIN Raden Patah Palembang. Perkenalkan, nama saya Reni SAG MPDI, guru SMA Negeri 2 Indralaya Utara, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di sini saya akan mempraktekkan uji kinerja tentang materi indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Dan jika ada kritik dan saran terhadap praktik pembelajaran ini, saya terima dengan lapang dada demi perbaikan praktik selanjutnya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Mancing depan, gerak. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Latihan ke anak-anak sekalian, kita melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Maka dari itu, sebelum masuk ke kelas, silakan kalian cuci tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Semangat. Semangat? Semangat. Terima kasih kalau masih semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Anak-anak sekalian, lanjutkan dengan menyanyi lagu kebangsaan. Silakan Dirjen. Silakan berdiri. Bangsa
Hadir Bu. Arzi Wildan Davi, Hadir Bu. Anita Natalia, hadir Bu. Amelia Zaskia, hadir. Cahya Putra, hadir Putri. Ita Rohaini, hadir. Dini, hadir. Jenny, hadir Bu. Melanie, Heru. Dardina, Emilio, Hadir Bu. baiklah anak-anak sekalian, untuk pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya Ibu mau tanya, pembelajaran kita kemarin tentang apa? Coba siapa yang bisa menjawab? Ya, tentang? Ya, Anita? Menuntut ilmu. Pembelajaran kemarin tentang? Hari ini tentang menuntut ilmu. Pembelajaran kemarin tentang apa, Nak? Tentang Malaikat. Iya, tentang malaikat ya. Karena kita ini harus yakin bahwa malaikat itu mengawasi kita selama hidup di dunia. Kemudian hari ini kita belajar tentang indahnya menuntut ilmu dan berbagi pengetahuan. KD 3.7. Ini akan Ibu tampilkan tujuan pembelajaran yang ingin kita apa nama itu capai, yaitu ya terlihat jelas, Nak? Ya. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ya, peserta didik diharapkan dapat 1. Meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Yang ketiga, menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Keempat, menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran surah At-Taubah surat ke-9 ayat 122 dan hadis yang terkait. Paham dari tujuan pembelajaran hari ini? Paham. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian bentuk kelompok belajar masing-masing. Baiklah anak-anak, ini Ibu akan tayangkan PowerPoint tentang menuntut ilmu. Silakan diperhatikan ya. Memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Ini kewajiban menuntut ilmu, itu menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, ya, ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan itu terdapat dalam surah At-Taubah surat ke-9 ayat 22. Nah, surah At-Taubah ini tidak boleh bacanya dengan bismillah ya, langsung baca ayatnya. Nih. Wa
Kemudian apa hukum menuntut ilmu? Menuntut ilmu itu hukumnya dua. Pertama fardu kifayah, dua fardu ain. Nah ya, fardu kifayah itu untuk ilmu yang harus dipelajari di kalangan umat Islam itu dan dikuasai oleh golongan non-muslim seperti kedokteran, perindustrian, ilmu falak dan ilmu ekstrak serta ilmu-ilmu lainnya. Kemudian fardu ain artinya wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah seperti mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah itu wajib dipelajari ya. Hukum Islam itu wajib ini yang dipelajari agama Islam itu sebenarnya kalau kita tidak mempelajari berdosa. Apa keutamaan orang yang menuntut ilmu? Satu, diberikan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Tiga, merupakan sedekah yang paling utama. Empat, lebih utama dari seorang ahli ibadah. Lima, diberikan pahala seperti pahala orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dinaungi oleh malaikat membawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Nah, ya, itu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kemudian ada lagi hadis tentang menuntut ilmu yang berbunyi, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Rawahul Muslim. Artinya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, apa kunci sukses menuntut ilmu? Nah ya, pelajaran selanjutnya tentang menuntut ilmu ini. Satu, kalau sukses itu perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu menjawab dan mendatangi ketika dipanggil oleh orang tua. Dia ikut membantu orang tua, berbicara dengan orang tua dengan bahasa lembut dan santun, lalu tidak memotong pembicaraan orang tua, ya contohnya. Kemudian perilaku hormat dan patuh kepada guru, berbicara dengan bahasa yang santun. Yang kedua, taat dan patuh. Ketiga, mendengar penjelasan guru. Selanjutnya bersilaturahmi. Yang terakhir mendoakan guru ya agar kita sukses dalam menuntut ilmu. Nah ya. Nah, demikianlah PowerPoint tentang nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Di sini tolong kalian tuliskan apa-apa yang sudah Ibu jelaskan di kertas yang sudah kalian miliki atau di buku. Nanti dipresentasikan ke kelompok. Waktunya 5 menit dari sekarang. Jadi anak-anak, dalam berdiskusi kalian harus aktif ya. Aktif menjawab, aktif memberikan saran dan pendapat ya. Lalu menggunakan waktunya, kan waktu diskusi 5 menit. Silakan dipresentasikan setelah kalian berdiskusi masing-masing kelompok. Ini apa yang diskusi? Sampai kapannya itu sampai mati tadi tapi penjelasan selanjutnya silakan kelompok pertama, kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu seluruhnya mempresentasikan hasil diskusinya hari ini.
Kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, seperti yang ditegaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Silakan dari kelompok 2. Baiklah, perkenalkan saya Cahya Putri Oktaviani dari kelompok 2 ingin bertanya, apa akibatnya orang muda yang tidak mau menuntut ilmu? Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Akibatnya akan menyesal di kemudian hari karena tidak punya bekal apa-apa untuk menjalani hidupnya yang ketat akan persaingan. Ya, tangan dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pembelajaran hari ini. Dipersilakan untuk Ahmadiyah Rozkia Sapitri. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap orang Islam maupun non-Islam yang dimana diterangi di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 122. Hukum menuntut ilmu ada 2, fardu kifayah dan ain. Keutamaan menuntut ilmu ialah diberikan derajat yang tinggi, pahala yang besar, sedekah yang paling utama, dan lebih utama dan ibadahnya lebih utama dari al-ibadah. Sekian dari kami. Terima kasih. Baiklah, yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk kelompok 3. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, Kapan dan sampai kapan manusia harus menuntut ilmu? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Manusia menuntut ilmu dimulai sejak dari dia lahir dan berakhir sampai dia mati. Karena pada hakikatnya menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim dan untuk manfaat diri sendiri. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kunci sukses dalam menuntut ilmu. Kita ada 2, kepada orang tua dan kepada guru. Untuk kepada orang tua, menggunakan bahasa yang santun kepada orang tua, mematuhi perintah orang tua, dan mendengarkan nasihat orang tua. Dan untuk kepada guru, menggunakan bahasa yang santun saat berkata kepada guru, patuh terhadap perintah guru, dan mendoakan guru. Baiklah, apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Baiklah, dipersilakan kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini dari kelompok 4 ingin bertanya. Jelaskan keutamaan orang mencari ilmu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Keutamaan menurut ilmu dalam Islam. Baiklah, keutamaan menuntut ilmu dalam Islam diantaranya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Baiklah, terima kasih. Apakah jawabannya benar? Terima kasih. Baiklah, presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peserta selanjutnya silakan. Assalamualaikum
presentasikan hasil kerja kami. Menuntut ilmu adalah belajar atau mencari ilmu. Ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu abstraksi yang dapat menyingkap objek dengan jelas yang di dalamnya tidak mengandung keraguan dan kemungkinan untuk keliru, melainkan memiliki keyakinan akan kebenaran. Apakah ada pertanyaan? Silakan dari kelompok satu. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Apakah hikmah dan manfaat dalam menuntut ilmu? Hikmah dalam menuntut ilmu adalah: 1. Mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus. 2. Ditinggikan derajatnya. 3. Dimudahkan jalan menuju surga. 4. Agar tidak dimurkai Allah. 5. Diluaskan pengetahuannya. Bagaimana dengan jawabannya? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak, ini ada speaking untuk menghilangkan kejenuhan di dalam belajar materi menuntut ilmu. Silakan dinikmati. Dia bergerak semangat. Oh, ya bisa begini. Oh, ya. Bagaimana anak-anak? Setelah speaking, semangat, masih semangat? Semangat! 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 Terima kasih atas semangatnya. Ini untuk selanjutnya Ibu akan membagikan RKPD ya. Silakan kalian kerjakan. Di situ ada instrumennya tentang materi dan jawab. Karena itu penentuan hasil pembelajaran hari ini. Paham semuanya? Nah,
Silakan dikumpul nak. Ya, selanjutnya di dalam menuntut ilmu ini ada permasalahan yang bisa dikaitkan di kehidupan sehari-hari tentang materi menuntut ilmu. Apakah permasalahan tersebut? Ada yang bisa menyebutkan permasalahan yang terjadi tentang menuntut ilmu ini di masyarakat atau di keluarga? Coba tunjuk tangan. Tidak apa-apa, salah apa yang masalah yang ingin ditarik ke atas tentang menuntut ilmu. Ya, silakan Amelia untuk memberikan masalah yang terjadi tentang menuntut ilmu ini. Permasalahannya pada masa sekarang ini ialah teknologi yang membuat para siswa atau anak-anak itu menjadi candu game, candu apapun yang sampai melupakan tugas dia sebagai siswa untuk menuntut ilmu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada rekan kalian yang telah memberikan permasalahan yang timbul ya tentang materi menuntut ilmu ini, yaitu kecanduan di dalam main game. Nah, untuk selanjutnya game itu kalau menurut Ustaz itu haram hukumnya ya, tidak boleh. Jadi, walaupun teknologi sudah semakin canggih, gunakanlah HP itu sebaik mungkin ya nak ya. Jadi supaya masalah yang terjadi tentang teknologi yang kurang digunakan tepat dengan tepat itu akan hilang. Dan yang main game apalagi itu. Nah, orang yang main game itu bisa berpengaruh kepada otaknya ya, berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Dari pertama dia tidak suka marah, menjadi marah ya. Misalnya kalah kan, kalau game bicara sendiri, mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Ada lagi yang mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar ya, akibat kalah main game online. Nah, itulah masalah yang terjadi di sekarang ini. Dan kita harus mengkritis, menganalisis bagaimana mencari jawabannya supaya selesai atau tidak terjadi lagi, agar kegiatan belajar tidak terganggu. Paham anak-anak? Saya minta kepada kalian untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Coba kelompok 1 dulu simpulkan, kelompok 2, nanti kelompok 3, kelompok 4. Coba kelompok 1 simpulan hari ini apa materi kita hari ini? Baiklah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini mengenai tentang indahnya menuntut ilmu, yaitu ilmu pengetahuan adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris yang berarti pengetahuan. Kata skins itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengetahuan. Namun pengertian yang umum digunakan untuk pengetahuan adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat diterima oleh hasil. Ya, coba kelompok 1. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kesimpulan dari pelajaran hari ini ialah menjelaskan tentang pengertian menuntut ilmu, hukum-hukum menuntut ilmu, keutamaan, dan kunci sukses untuk menuntut ilmu. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih. Coba kelompok selanjutnya.
Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyimpulkan kunci sukses itu ada 4, yaitu menjawab pertanyaan ketika guru memanggil atau menanyakan. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, berbicara dengan sopan santun kepada orang tua. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang tua. Sekian dari kami. Terima kasih. Selanjutnya, Baiklah, kesimpulan dari kelompok 4 adalah ilmu adalah keyakinan kuat yang tetap sesuai dengan realita. Bisa juga bersifat yang membuat perbedaan tata kritik. Ilmu adalah tercapainya bentuk sesuatu dalam akal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. jadi untuk selanjutnya ya, tugas kalian di rumah tolong catat tugas kalian di rumah. Kerjakan latihan tentang indahnya menuntut ilmu. Nah, di situ ada latihannya, tolong kerjakan ya di rumah. Nanti dikumpul pada saat kita pertemuan yang akan datang. Ditanyakan orang tua, nak ya. Itu tugas kalian. Kemudian di dalam masa sekarang ini kan lagi COVID-19 ini sangat merajalela. Jadi usahakan kalian kalau pergi atau keluar rumah menggunakan masker ya, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berkerumun agar penularannya tidak mudah tersebar ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa-apa yang dapat kalian dapati dapat bermanfaat. Terima kasih anak-anakku sekalian ya. Kesimpulannya bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan baik muslim maupun muslimah ya, ada punya fardu kifayah dan fardu ain. Semoga kita dapat menuntut ilmu sampai akhir hayat. Untuk selanjutnya pelajaran ini akan Ibu tutup, dan kepada ketua kelas diminta untuk membacakan doa penutup belajar. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.